Mari kita senantiasa ucapkan atas nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita siang hari ini khususnya, sehingga kita bisa saling bertatap muka, bisa saling bermuajahah untuk membuka wawasan baru, untuk menambah ilmu pengetahuan baru di tempat yang penuh barokah insyaallah. Salawat dan salam mari kita tetap khususkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita terselamatkan dari kejahilan. Para santri sekalian, sebagai santri TMI Al-Amin Prenduan, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah, kita punya tuntutan agar masing-masing dari kita memiliki jiwa muallimin, memiliki jiwa guru. Tapi sebenarnya para kawan-kawan sekalian, sejatinya bukan hanya itu. Ya, kita di sini diberi banyak kunci-kunci pintu keilmuan. Nah, pada siang hari ini kita akan menerima kunci ilmu kewirausahaan. Jadi bagaimana kita menjadi seorang wirausahawan yang ulung, pembisnis yang sukses, yang hebat, yang mampu bertarung bahkan di masa resisi yang katanya nanti tahun 2023 akan dimulai. Ya. Nah, untuk hal itu studi kewirausahaan ini yang nantinya akan dilanjutkan dengan rihlah iktisadiyah beberapa hari yang akan datang. Ini rutin dilakukan setiap tahun untuk santri NIHI. Nah, untuk itu ya pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Zaini. Beliau pemilik PT Medina Travel and Tour. Asal Sampang tadi ya. Sengaja saya menyebut beliau dengan sebutan Ustadz karena memang beliau adalah seorang alumni TMI tahun 2002. Mungkin beberapa dari antum ada yang belum lahir ya. Ya. Nah, yang artinya beliau adalah guru kita, ya, kakak kita, senior kita yang hari ini selama 1,5 jam ke depan akan memberikan materi-materi yang luar biasa, ya, dengan pembahasan dialog dengan pengusaha sukses, ya. Beliau mendirikan PT Medina ini dari tahun 2011. Ya, yang kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini 11 tahun ya. Kurang lebih 11 tahun ya. Waktu yang sudah cukup panjang untuk menjalankan bisnis. Tentu di waktu yang panjang itu pasti banyak cerita-cerita yang luar biasa yang sudah beliau alami. Nah, mari kita simak bersama-sama ya pengalaman beliau, ilmu beliau sebagai seorang pebisnis khususnya di bidang travel ya. Nah, maka dari itu buka mata, buka telinga, siapkan buku catatan, siapkan bolpen, jangan sampai ketinggalan meskipun hanya satu butir kata pun dari beliau. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Ahmad Zaini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah masih hafal, masih ingat sisa-sisa muhadarah ya. Ini adik-adik kelahiran tahun berapa? Oh, 2004 ya. 2004 berarti sekarang usia 17-18 ya. Alhamdulillah. 22 tahun yang lalu tahun 2000 20 tahun ya. 2002 saya.
20 tahun yang lalu tidak terbayang sama sekali saya bisa duduk di depan ini. Saya sama seperti kalian semua. Sama menyimak ustadz-ustadz alumni yang dinilai sukses, mereka bercerita pengalaman setelah keluar dari pondok apa. Dan ketika itu Ustadz, saya juga bermimpi kapan saya duduk di sini. Dan ternyata alhamdulillah ini sudah tahun kedua Ustadz. Tahun kedua saya bisa bermimpi duduk di depan antum-antum semua. Sebelum masuk ke materi ya, gimana nih? Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Biar kalian sayang sama saya, jadi saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama Ahmad Zaini, tempat tanggal lahir Pontianak. Ada yang dari Pontianak? Ada? Oh ya. Saya ini termasuk yang antik. Aslinya Pontianak tapi konsulatnya Sampang gitu. Konsulat Sampang, lulus dari Al-Amin langsung ke Sampang, langsung ke Pontianak. Tahun 2002 ke Pontianak, terus baru balik lagi ke Sampang itu 2010. Jadi melanglang buananya, belajarnya itu banyak menghabiskan waktu di Pontianak. Setelah pulang ke Sampang, nikah, terus merintis usaha di Sampang. Dan alhamdulillah semuanya dimulai dari nol. Jadi adik-adik jangan khawatir, modal itu nomor 2. Itu. Saya bisa sampai ke titik ini, ya saya tidak pernah merasa saya punya modal gitu. Karena saya ini bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya orang mampu. Sama orang tua saya juga dulu profesinya itu Ustaz, supir. Supir, kalau di Pontianak itu ada oplet ya. Mana yang dari Pontianak? Kalau di Surabaya itu angkot. Itu orang tua saya. Profesinya cuman supir angkot. Riwayat pendidikan SD di Sambas. Setelah lulus SD saya langsung ke Al-Amin 6 tahun setengah. Masuk tahun 96. Keluar tahun 2002. 6 tahun setengah sama Syu'bah. Kenapa harus Syu'bah ya? Karena saya dulunya tidak pintar-pintar amat Ustadz. Termasuk orang-orang yang biasa aja. Dan tidak ada prestasi kayak teman-teman kayak kemarin itu ya, ada yang dari Gontor itu ya. Saya bukan termasuk golongan mereka. Saya hanya ya biasalah, santri-santri yang biasa aja. Gitu. Makanya teman-teman yang sekarang posisinya kelasnya itu di bawah, sampean jangan down. Nanti saya ketika keluar dari Al-Amin saya enggak bisa jadi apa-apa, jangan gitu loh, jangan. Karena apa yang terjadi di pondok belum tentu ketika keluar mereka bisa lebih sukses dari kita. Banyak seangkatan saya, ada beberapa orang yang memang kelasnya dulu lebih tinggi dari saya. Itu setelah keluar mereka kerjanya ke saya gitu. Ada seangkatan sama saya itu. Mereka belajar lagi, nih ajarin dong gimana usaha. Ya langsung, sekarang tuh bukan waktunya belajar, praktek aja langsung gitu. Alhamdulillah ada sebagian teman-teman setahun di rumah, di situ pulang, terus langsung buka usaha sendiri. Seperti itu. Lulus dari Al-Amin, sempat kuliah Ustadz dulu. Di Stein Pontianak, tahun 2004 sempat kuliah. Tapi enggak selesai sampai sekarang ini. Enggak selesai. Cuti semester 5 sampai sekarang wis enggak perlu wis. Terus apa kata? Ini ya.
Status keluarga, alhamdulillah sudah punya istri. Istri saya ini alumni Al-Amin juga, sama se-alma mater. Alhamdulillah, biarpun saya cuman S3 ya, saya S3, SD, SMP, SMA. Ya karena saya ini adik-adik sudah merasa cukup pakai ijazah Al-Amin, cukup kan gitu. Ya kan? Kita harus yakin, harus bangga kalau kita ini lulusan Al-Amin kan gitu. Murni lulusan Al-Amin. Karena di S1-nya enggak selesai. Kalau istri alhamdulillah ini gelarnya sudah SPDI, MPD dan sekarang lagi tahap kuliah S3-nya di Malang. Insya Allah calon dokter. Aktivitas istri ngajar jadi guru di MTSN 1 Sampang. Di Waka Kurikulum. Anak Salwa Meidina Ahza masih SD kelas 5. Jadi PT Meidina itu inspirasinya dari anak. Meidina. Pekerjaan. Nah, ini pekerjaan ini macam-macam Ustaz. Pekerjaannya di sini ada berapa? Ada 6. Tapi saya sebenarnya tidak merasa punya kerjaan. Karena kerjaannya itu kuncuman juk tojuk. Duduk. Ya. Hanya ya duduk di rumah gitu. Duduk di rumah, ada apa-apa handle-nya dari rumah aja gitu. Nah. Enak kan kerja yang kayak gitu kan? Jadi kita mempekerjakan orang pintar. Di sini ini macam-macam wes orangnya. Satu di pimpinan rumah tahfidz Medina ya. Alhamdulillah kita juga punya rumah tahfidz. Insya Allah di antara kalian ini tahun depan, insya Allah ada yang ngabdi di tahfidz kita. Ini kita sudah tahun keempat. Sudah tahun keempat mendirikan rumah tahfidz. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kita sudah diberi pengabdian. Insya Allah salah satu dari antum ada yang di kita nanti. Daftar. Terus jadi direktur Medina Rental Tour and Travel Revolution ya. Alhamdulillah di Medina ini tidak ujuk-ujuk seperti yang kelihatan sekarang adik-adik. Semuanya saya mulai dari nol. Bahkan sampai awal mula merintis usaha itu saya kerjakan sendiri Ustaz. Maaf ngomong, dulu itu saya jadi supir truk karena pertama unit yang kita miliki itu kan truk. Jadi kalau pas kerja ke Sumeneb bawa mengambil bata kan ya, ngambil bata. Lewat depan pondok ini rasanya malu. Kaca itu tak tutup, takut ketemu sama ustadz-ustadz gitu. Saking ininya kan. Cuman ya alhamdulillah sekarang kita sudah punya kurang lebih 35 unit. Mulai dari bis yang 60 seat, 50 seat, bis pariwisatanya 35 seat, 30. Terus ada 25, 20, 17 seat. Sampai mobil-mobil pribadi untuk rental, terus pick up untuk angkutan itu kurang lebih sekitar 35 unit. Alhamdulillah. Dan itu semua, nih diingat teman-teman, adik-adik, saya tidak punya modal. Serius, saya bukan anak orang kaya, saya tidak punya modal. Terus ya mulainya dari nol, dimulainya dari pinjam sana, pinjam sini. Perjuangan lah.
Untuk teman-teman sekarang yang mungkin anaknya orang mampu, terus boleh berbangga hati, boleh semangat, karena itu sudah jadi modal buat kalian ya. Tapi untuk teman-teman yang memang ekonominya pas-pasan, jangan berkecil hati. Karena kalian juga akan bisa. Apa yang diberikan di pondok ini insya Allah cukup untuk kita nanti terjun ke masyarakat. Minimal kita tidak akan lapar nak. Kalau sudah lulusan Al-Amin keluar, minimal dia tidak bingung kalau cuma untuk makan. Itu yang saya rasakan. Setelah lulus Al-Amin, saya dulu kan kebetulan ngabdinya di luar Ustaz. Jadi saya langsung terjun ke masyarakat. Itu tak ceritakan nanti. Ya mohon maaf, saya ini bukan orang akademisi. Saya S1 aja tidak lulus. Jadi saya ketika berbagi sama adik-adik, ya saya tidak bisa ngasih teori. Maaf ya, ini bos saya yang nelpon, harus diangkat. Mon hai esa sobun kan. Akan tak bisa raja di situ. Akan tak bisa medium. Karena lebih aja dan medium. Tapi dah papan bedai pun itu papan isi aja. Siap. Tiga lagi. Kenapa Bu? Oke, call 12 malam. Call 00. Siap Bu. Ini yang nelpon barusan itu dokter. Jadi di sini kan saya kebagian juga di nomor 3 ini kan jadi kabak humas rumah sakit. Jadi saya walaupun bukan jurusan medis, bukan jurusan kesehatan, juga bisa kerja di rumah sakit. Karena rumah sakitnya yang bangun dari nol itu saya. Yang bangun dari nol itu saya, ya akhirnya bangunan rumah sakit selesai, saya kerja di dalam, jadi di manajemennya. Alhamdulillah saya juga bisa ngajak teman-teman yang seangkatan sama saya, yang alumni Al-Amin, ada yang adik kelas, ada yang apa, saya ikut kerja di rumah sakit ini juga. Secara struktural saya bagian humas, kabak humas rumah sakit. Terus keempat, owner di laundry. Ya kita juga punya laundry. Terus saya juga yang kelima aktif di Iqbal Kokda Sampang ya. Jadi Bendum. Terus aktif di beberapa organisasi kepariwisataan, salah satunya Asprim, itu jadi koordinator di Sampang. Asprim, Asosiasi Pariwisata Madura, dan ini pendirinya alumni Al-Amin juga teman-teman. Jadi kita santri, ya kan? Pariwisata ini kan identik dengan glamor ya. Glamor, pergaulan bebas apa segala macam. Tapi kita santri juga bisa masuk di situ. Ini ada kakak kelas kita namanya Ustadz Faid. Itu S3 di bidang pariwisata. Ada seangkatan sama saya juga Ustadz Junaidi juga bergerak di bidang wisata. Gitu.
bebas, ya kan? Jadi Al-Amin ini ada di semua bidang. Mulai dari dokter ada, tentara, polisi, apa yang tidak ada? Ayo. Preman pun ada kan gitu kan. Jadi bajing pun ada, kita bisa. Tapi ya itu bajing yang syariah, Ustaz. Bajing yang syariah. Tidak menutup kemungkinan ya kan nanti kalian setelah keluar dari sini, teman-teman kalian itu selalu orang putih terus orang baik, enggak kan? Kita enggak boleh pilih-pilih teman, pilih-pilih apa. Cuman kita jangan sampai dipengaruhi. Kalau bisa kita yang mempengaruhi mereka. Gitu. Jadi ada istilah bajing syariah. Gitu ya. Bajing syariah. Jadi sampean misalnya ya kadang-kadang ini loh, kondisi, situasi yang memaksakan kita untuk ke sana. Ya kan, kadang-kadang situasi. Cuman ketika kita harus jatuh ke sana, kita harus bisa memilih. Oh ini tidak bagus. Nah, di sini antiknya kita punya rem. Nah, kalau teman-teman kita yang sekolah di luar kan mereka tidak tahu tuh ini hukumnya gimana, anunya gimana kan mereka tidak tahu. Nah, kalau kita lulusan pondok, sejauh-jauhnya kita terjerumus, kita pasti akan tahu jalan pulang. Kita tahu rumah kita di sana. Setidaknya kita malu sama kiai. Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita kembali lagi. Setelah sesat-sesat kembali lagi, sesat-sesat kembali lagi. Gitu. Pengalaman kerja. Nah, ini pengalaman kerja sebelum saya hijrah ke Sampang. Lulus dari Al-Amin tahun 2002, saya itu ngabdinya di Pontianak, adik-adik. Jadi alhamdulillah saya di antara teman-teman yang seangkatan itu mungkin yang pertama kali kerja itu saya. Karena saya ketika saya ngabdi, saya itu juga bisa kerja ketika itu. Jadi saya itu nyolok waktu itu, nyolok dari rumah. Nanti seminggu itu kalau tidak salah 2 kali saya ngajar. Jadi ada waktu 5 hari saya bebas. Jadi di saat itu kesempatan-kesempatan seperti itu ya saya manfaatkan untuk mencari ilmu. Nah, ini pertama pekerjaan yang saya ini jadi kernet truk. Ya kan? Coba bayangkan lulusan Al-Amin jadi kernet truk, ya kan? Malu ya? Tidak perlu malu, selama kerjaan itu halal, sikat. Kata orang Pontianak itu sikat katanya. Nah. Terus kedua, sambil lalu jadi kernet, saya itu sambil lalu dagang. Nah. Alhamdulillah di tahun pertama saya sebelum kuliah, saya itu sudah punya truk. Hasil dari mana? Hasil dari dagang kelapa, hasil dari dagang kayu. Coba, tahun 2002 saya belum punya apa-apa kan di pondok, baru lulus ya. Megang uang hanya dikirim, ya kan. Sama orang tuanya dapat kiriman wesel kalau dulu Ustaz. Wesel, kalau sekarang mungkin sistemnya sudah transfer. Kalau dulu wesel. Jadi kalau pengen tahu kita itu dikirim atau tidak, nanti kita lihat tuh di pengumuman di depannya. Nih, Puspagatra ini dulu kantor TU di sana itu. Nah, dilihat nama kita ada apa enggak gitu kan. Setelah ada itu enggak langsung cair, masih nunggu lagi 3 hari baru bisa diambil. Nah, setelah lulus saya tahun 2003 saya bisa punya mobil waktu itu. Nah, ya kan. Cuman karena kita masih kaget ya kan. Dari yang orang tidak pernah pegang uang langsung megang uang. Akhirnya lupa segalanya. Lupa sholatnya, lupa ininya. Pokoknya wis hancur. Nah, cuman karena kita ini lulusan pondok. Akhirnya kan kita bisa kembali lagi adik-adik. Itu.
tidak terjerumus. Kan gitu. Pergaulan ini ya ketika saya jadi kernet truk ini, pergaulannya sama supir. Tahu ya supir ya mampir ke sini, mampir sana, warung ini, warung itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tahu dunia malam, tapi saya tidak pernah minum minuman keras. Saya tidak pernah tahu narkoba. Saya tidak pernah tahu apa itu pintu karaoke, itu saya tidak pernah tahu. Tapi saya tahu ilmunya. Iya. Iya. Contoh kayak kemarin musim Piala Dunia, ya kan? Ngumpul sama teman-teman bicara ini paim berapa kan, ilmu-ilmu judi itu Ustaz. Saya tahu semua. Tapi saya tidak pernah main judi. Ya kan? Saya tidak pernah main judi. Kenapa? Ya karena saya santri, saya malu sama kiai. Udah dulu di pondok itu saya bukan siapa-siapa. Tidak ada prestasi, ya kan? Setelah lulus kok masih mau niko-niko. Nah itu keistimewaan jadi santri. Setelah jadi pedagang kelapa, pedagang kayu, ya kan? Bisa punya mobil, karena lupa sama nikmat Allah akhirnya saya bangkrut. Habis nol, semua ditarik semua. Nah, ketika itu apakah saya harus putus asa? Enggak, saya enggak putus asa. Akhirnya saya kuliah. Nah, tahun 2004 itu saya kuliah di Stein Pontianak, jurusan bahasa Arab. Nah, kan? Jurusan bahasa Arab. Cuman Ustadz lucunya, di mana-mana orang kuliah itu kan ke kampus dulu kan ya. Daftar ke kampus. Kalau saya enggak, demo dulu. Saya belum tahu bangku kuliah itu kayak apa. Terus mahasiswa itu kayak rasanya kayak apa di kampus. Saya belum tahu waktu itu. Cuman daftar, habis itu ada teman ngajak demo, saya ikut demo. Waktu itu masuk di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih anggota PMII karena masih belum lulus kuliahnya kan. Masih belum lulus sampai sekarang. Jadi belum tahu ruangan kuliah itu apa, saya udah ikut demo duluan. Celemeleng gitu bahasa anunya itu kan ya. Kepengen tahuan itu sangat besar. Itu. Sambil lalu kuliah, saya itu sambil lalu kerja. Jadi supir angkot. Pernah suatu waktu saya antri di terminal, ya kan? Antri untuk nunggu penumpang, ya kan? Nah, kebetulan saya di kampus itu jadi ketua tingkat, Ustaz. Jadi ketua tingkat. Kok ada penumpang satu diam di belakang supir, itu teman sekelas saya, teman satu kelas. Akhirnya ya malu-malu gimana, cewek lagi kan. Cewek lagi. Kaget dia, ternyata supirnya teman satu kampus, satu kuliah. Kepala tingkat lagi. Kalau di sini apa, ketua sop ya, nah, ketua sopnya lagi gitu. Maaf ya, ini hanya berbagi cerita. Sambil lalu kuliah, sambil lalu jadi supir angkot, sambil lalu jualan buah. Jadi saya kuliah itu enggak pulang ke rumah dulu. Sebenarnya rumahnya dekat, karena rumah saya di kota juga. Cuman saya enggak pulang ke rumah. Saya itu tinggal di masjid dulu, jadi takmir. Iya. Jadi takmir masjid. Jadi mungkin kalau yang dari Pontianak itu tahu, Stein itu kan di mana ya, Gajah Mada ya, Jalan Gajah Mada. Terus saya jaga masjid itu, jadi takmir masjid di Jalan Imam Bonjol. Rumah saya di Jeruju. Padahal dekat, tapi enggak pernah pulang saya. Gitu. Akhirnya apa? Untuk bertahan hidup,
Saya jualan jeruk. Jualan jeruk bertahan beberapa bulan, alhamdulillah akhirnya bangkrut. Ya kan? Bangkrut. Akhirnya apa? Buka counter HP. Pindah lagi ke Ayani, kumpul sama teman-teman PMI yang lain, akhirnya saya buka counter HP. Itu waktu jadi mahasiswa itu. Memang udah enggak minta uang jajan waktu itu. Sudah senang ngumpul sama teman-teman, enggak pernah pulang kan gitu. Tapi ingat loh ya, kita santri. Jadi walaupun kita enggak pernah pulang, bukan berarti kita itu hidup di pergaulan bebas, bukan. Tetaplah kita punya rem, punya pembatas dengan teman-teman yang minum-minuman, apa narkoba, enggak. Kita tetap ada batasan. Jualan counter HP, jualan pulsa, jualan apa. Akhirnya apa? Bangkrut lagi. Bangkrut. Ya, sudah ada yang seperti itu. Bangkrut. Cuma tidak putus asa adik-adik gitu loh. Bangkrut di sini. Dari counter HP ini saya dapat pengalaman penting. Ternyata usaha itu tidak bisa dicampuri dengan ini hal-hal yang tidak halal, gitu. Tidak bisa dicampur adukkan dengan hal-hal yang tidak halal. Waktu itu ada teman sesama mahasiswa itu, dia makan di warung ceritanya kan, makan di warung, dia tuh dapat plastik Ustadz. Nah, isinya plastik itu, kalau dulu pulsa itu kan pakai voucher. Lah dia itu dapat voucher satu plastik. Dia sama teman itu dijual ke saya, ya kan? Dijual dengan separuh harga. Siapa yang enggak mau? Kalau kita hitung-hitungan secara akal, untungnya kan besar. Bayangkan pulsa 50.000 dijual 25.000. Saya jualnya 55. Secara akal, secara matematika, kita kan untung besar, ya kan? Tapi kenyataannya apa? Yang awalnya konter saya itu lancar, yang saya jual pulsa apa adanya hanya untung Rp1.000, karena masuk barang subhat tadi, ya kan? Akhirnya apa? Habis semua. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti ketika kalian memang usaha, ambil yang halal-halal aja lah. Tidak usah kita ngejar keuntungan besar, tapi kita salah jalan. Jangan. Ambil yang sedikit tapi berkah. Itu. Terus counter HP bangkrut, akhirnya apa? Dagang telur. Alhamdulillah dagang telur itu sampai 3 kali kulakan. Sampai 3 kali kulakan. Kulakan pertama habis, kulakan kedua habis, kulakan ketiga habis, tidak ada yang laku. Akhirnya apa? Bau semua. Bangkrut lagi. Udah semester 5 kuliah, akhirnya cuti Ustaz. Cuti. Setelah cuti ada kekosongan waktu, akhirnya saya ikut om saya ke luar kota. Ini hanya modal nekat. Ikut jualan pecel lele. Jadi di mana-mana adik-adik ya, orang jualan pecel lele ini kan harus tahu, minimal tahu goreng, tahu apa. Saya enggak tahu. Kenapa? Karena dulu waktu di pondok kita kan enggak pernah masak kan. Taunya makan, waktu makan ya kita makan kan gitu. Paling taunya masak Indomie, direbus pakai apa itu? Kaleng ya. Pakai kaleng, bahan bakarnya sandal kan gitu dulu. Taunya kan hanya sebatas itu. Tapi alhamdulillah karena mungkinlah sudah buntu, usaha begini di Pontianak udah selalu gagal ya kan. Kuliah juga udah malas. Akhirnya
ikut jualan pecel lele. Alhamdulillah setelah menjalani jual pecel lele itu akhirnya tahu cara goreng, cara ini. Akhirnya saya sampai sekarang ilmu itu masih bisa gitu. Jadi maaf ngomong, misalnya mertua pengen ini, ya kita bikinin aja kan gitu. Terus setelah sambil jual pecel lele kan di kecamatan di Bodok waktu itu adik-adik. Karena di Bodok ini kan enggak ada pemulung. Ya kan ya. Kok banyak kardus, banyak apa, banyak botol aqua waktu itu kan ya. Akhirnya apa? Saya punya inisiatif tak kumpulin aja gitu kan. Udah tak kumpulin Ustaz. Jadi saya ini mantan pemulung gitu. Jadi jangan lihat sekarang dengan Medinanya, jangan lihat sekarang dengan rumah sakit Ninditanya. Saya dulu itu pernah jadi pemulung adik-adik. Cuman pemulung kita ini kan pemulung cerdas. Ya, tadi kan apa? Preman syariah. Nah, ya kan? Sekarang pemulung cerdas. Jadi saya enggak mau hasil pemulung saya ini enggak laku. Saya cari pembeli. Anggap apa ya? Langsung ke agennya gitu. Di saat saya menawarkan harga itulah. Ya ini pengalaman pribadi ya, pengalaman apa? Pengalaman rohani ya. Jadi memang benar di ayat itu kan ada Ustaz, wa tahajjat bihi nafinatalak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Itu benar adik-adik. Itu benar. Kenapa? Itu pengalaman. Jadi dulu waktu jualan pecel lele ini kan saya enggak pernah tidur malam. Selama 1 tahun itu saya tidak pernah tidur malam. Akhirnya apa? Daripada nganggur Ustaz, ya ketika memang tidak ada pelanggan, saya sholat tahajud. Gitu. Tapi sekarang sudah susah untuk dibicarakan. Saya hanya sedikit berbagi aja ya. Jadi saya tidak pernah putus sholat tahajud waktu itu. Dan Allah mengangkat derajat saya. Jadi turun serendah-rendahnya jadi pemulung. Ya kan? Akhirnya saya tawarkan sudah cocok harga. Akhirnya masih ngobrol sama bosnya itu. Kok mukanya itu kayak orang Madura ceritanya waktu itu. Saya tanya, "Loh sampean asli mana Bapak?" Saya bilang gitu kan. "Oh saya NTB." Ternyata orang NTB raut mukanya itu hampir sama dengan orang Madura. Yang gitu. Betul ya? Akhirnya singkat cerita, "Pak, saya punya teman di NTB," saya bilang gitu. "Saya punya teman, siapa namanya Mas?" Saya bilang. Saya jawab, "Hasan Sanjuri." "Loh, itu anak kiai saya." "Ada yang dari Lombok?" Ya kan, kenal sama Ustadz Hasan Sanjuri. Itu satu angkatan sama saya. Jadi, "Loh, Ustadz Hasan Sanjuri itu anaknya kiai saya," katanya. Dilalahnya Hasan Sanjuri ini, yang anaknya kiainya bosnya ini kan, dia itu juga hormat ke saya. Karena saya bilang, saya dulu pernah satu pondok sama Hasan Sanjuri. "Oh, kalau gitu sampean Ustaz, langsung manggil Ustaz ke saya." Ini kan sudah diangkat derajatnya. Jadi berawal dari seorang mamang ya kan, kalau di Pontianak kan dipanggil mamang tuh Mas. Kalau orang jualan pecel lele itu kan dipanggil Mas. Ini orang ini akhirnya yang mau jual kardus apa itu lupa orangnya. "Kalau gitu bantu saya dong, saya ini sendirian di sini. Kalau Jumat ngisi khutbah Jumat." Akhirnya saya ada jadwal tuh ngisi khutbah Jumat terus. Akhirnya udah dikenal masyarakat. Akhirnya, "Ustadz coba bikin TPA." Alhamdulillah saya bikin TPA di Bodok itu sampai sekarang masih bertahan di masjidnya itu, Masjid Al-Muhajirin. Akhirnya ada kenang-kenangan bikin TPA.
Terus diperbantukan ngajar di SMP 1 Parindu. Jadi di SMP 1 Parindu, di Bodok itu ini adik-adik ada kepasturan. Kepasturan itu punya agama Katolik ya. Kalau di kita ini pondok Al-Amin. Luasnya sama kayak Al-Amin, bangunannya juga besar. Cuman dia pondoknya orang Katolik. Sama istrinya isinya santri juga gitu. Tapi santri Katolik. Kebetulan di SMP 1 Parindu itu kepala sekolahnya orang Dayak Kristen. Jadi karena ada tokoh masyarakat yang bilang, Ustadz di sana itu ada peluang guru agama katanya. Ada guru agama kosong. Akhirnya saya masukin lamaran ke SMP itu. Hari Senin itu sudah tahun ajaran baru Ustadz. Hari Sabtu saya masukin lamaran. Kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal kan bisa diterima. Padahal sudah H-1. Cuman tak masukin. Kok hari Senin itu saya yang dipanggil. Sama kepala sekolahnya itu. Terus akhirnya ngobrol kan dengan kepala sekolah. Bapak diterima katanya ngajar di SMP 1 Parindu jadi guru agama ketika itu. Jadi guru agama. Loh kok bisa saya Pak? Padahal kan yang daftar, iya Mas. Yang daftar memang banyak, ada yang S1, ada yang sudah pengalaman jadi guru 20 tahun. Tuh, kok saya Pak yang diterima? Iya, karena ijazah sampian ini ada bahasa Arabnya katanya. Wah. Jadi gak gengsi punya ijazah. Padahal saingan saya tuh S1 pengalaman ini, tapi tidak ada bahasa Arabnya. Kalau ijazah kita itu ada bahasa Arabnya. Jadi saya diterima jadi guru bukan karena saya pintar, bukan. Karena di ijazah saya itu katanya ada bahasa Arabnya. Gitu adik-adik. Bangga dong jadi santri Al-Amin. Lucu ya. Akhirnya apa? Saya menjalani selama kurang lebih 1 tahun. Kalau malam saya jualan pecel lele, pemulung sudah tidak lagi kan, karena sudah tidak ada waktu. Ke malam jualan pecel lele. Jadi setelah subuh saya itu baru tidur. Jam 6 saya harus bangun belanja. Jam 7 saya harus berangkat ke SMP ngajar. Ya kan sampai jam 1. Jam 1 saya pulang masak untuk persiapan yang mau dijual pecel lele malam harinya. Itu batasnya sampai asar saya sholat berjemaah di masjid ngajar TPA. Itu saya jalani selama 1 tahun lebih. Kurang lebih tahun 2007-2008. Kurang tahun 2008 akhirnya di Bodok itu ada pemilihan ketua MWCNU. Jadi alhamdulillah saya juga yang terpilih jadi ketua MWCNU ketika itu. Di sini berkah Al-Amin, sangat terasa lah bahwa barokah itu ada. Barokah itu tidak kelihatan tapi ada. Gitu. Pas pelantikan jadi ketua MWCNU itu kan orang-orang dari kabupaten. Pengurus NU dan kabupaten itu datang. Di salah satu pengurus itu ada ustadz yang ngisi ceramah sekaligus melantik. Namanya Ustadz Idris. Orang Sumeneb. Gitu. Akhirnya ketika setelah pelantikan beliau nanya, Ustadz antum kok pakai jas? Saya dulu pasti pakai jas alma mater itu. Ada ya jas alma mater kan? Baju masuk dalam, pakai sarung ya, tapi tidak pakai sabuk waktu itu. Itu kan ciri khas kita. Akhirnya Ustadz itu nanya, antum kok pakai baju kayak gitu? Iya Ustadz, saya pernah nyantri dulu di Al-Amin. Saya bilang Al-Amin, beliau itu langsung meluk saya. Ustadz, istri saya alumni Al-Amin juga. Gitu.
Istri saya alumni Al-Amin juga di Putri 1. Nah, saya juga masih baru juga di Sanggau. Asli saya Ketapang, Ketapang Kalimantan. Tapi aslinya Madura. Beliau itu dari Madura ikut transmigrasi ke Ketapang. Alhamdulillah istrinya itu jadi hakim pengadilan agama. Jadi alumni kita juga ada loh. Seangkatan sama saya juga ada yang jadi hakim. Jadi beliau ini jadi hakim pengadilan agama. Penempatan pertama itu di Kabupaten Sanggau. Setelah ke Sanggau pindah ke Ketapang. Akhirnya sekarang pindah ke Pamekasan beliau ini. Kalau tidak salah terakhir sekarang beliau ada tugas di Sumeneb istrinya itu. Dan alumni Al-Amin. Akhirnya adik-adik setelah jadi ketua MWCNU relasi semakin banyak, semakin dikenal, ya kan? Teman-teman juga nambah. Akhirnya ada yang mewakafkan tanah di Sanggau, di Kabupaten Sanggau. Itu tanah seluas 1,3 hektar. Ada yang dari Sanggau sini? Tidak ada. Nah, di Sanggau itu sampai sekarang ada pondok namanya Islamic Center An-Nur. Itu salah satu pendirinya ya saya. Gitu. Dan tanah yang diwakafkan itu adik-adik jangan membayangkan tanah yang kayak di sini, bukan. Itu dulu yang diwakafkan itu hutan. Hutan posisinya gunung. Cuman ya kan kenapa kita harus khawatir, ya kan? Kita boleh enggak punya, tapi kenapa kita kok harus khawatir? Wong kita ini milik hamba ya apa? Milik Allah yang Maha Kaya. Hambanya apa? Yang Maha Kaya. Kan kenapa kita harus khawatir? Di saat seperti itu saya bisa datangkan bulldozer. Jadi tanah yang hutan, yang gunung itu saya ratakan. Akhirnya dibangun pondok, bangunannya 2 lantai 10 kali 25 ketika itu. Terus ada perumahan gurunya. Nah, dan antiknya saya hanya berbekal ijazah Al-Amin. Iyalah, hanya berbekal ijazah Al-Amin, bukan pakai jasa S1, S2, S3 enggak. Saya pede dengan kealaminan saya gitu. Itu tahun 2009. Akhirnya 2009 awal, ya 2009 awal lah. Ya 2008 akhir, 2009 awal saya akhirnya kembali lagi ke Pontianak. Dan memulai kehidupan dari nol lagi adik-adik. Saya akhirnya apa? Jadi supir trek lagi. Ya ketika itu saya masih bujangan. Jadi ketika sudah sampai ke titik ini udah cukup, akhirnya cari pengalaman lagi. Nah, terakhir profesi saya di Pontianak itu jadi supir travel. Dan ini yang akan menjadi cikal bakal nanti ketika saya hijrah ke Madura, saya memulai kerjaan saya, dan pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi motivasi saya. Ketika saya mengambil keputusan, ketika saya harus ketemu sama orang yang lain gitu kan, yang ketemu dengan relasi ini pengalaman-pengalaman ini yang jadi pertimbangan saya. Dan alhamdulillah saya bisa sampai ke titik sekarang. Gitu. Dan dari semua ini adik-adik, ya kan? Setelah jadi supir travel saya hijrah ke Sampang. Nah, dari semua pengalaman itu, pertama ini kita harus berani memulai. Jangan nanti takut begini. Jangan. Karena sebagus-bagusnya konsep, sebagus-bagusnya perencanaan, ya kan, sebanyak-banyaknya modal, itu
tidak ada artinya kalau tidak ada langkah pertama. Gitu. Kalau tidak ada langkah pertama. Coba contoh. Sekarang siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Ayo, siapa yang mau ini? Duduk. Ambil. Wis ambil. Yuk. Yang mau banyak kan? Tapi yang melakukan tindakan hanya satu. Jadi percuma nak teori begini, bisnis itu begini, bisnis itu begini. Harus begini, harus begini. Tapi kalau tidak ada prakteknya, percuma. Gitu. Ya kan? Yang benar itu usaha seperti tadi itu. Siapa namanya? Dari Palembang. Usaha itu seperti barusan itu. Jadi ketika sudah, siapa yang mau? Maju, ada usaha untuk maju. Ya kan? Dan biasanya ketika kita memulai usaha pertama itu saingannya belum banyak. Kita lebih mudah. Setelah kita jadi brand, jadi contoh, ya kan? Oh, si A ini sukses dengan ini. Akhirnya banyak tuh yang niru kan. Akhirnya apa? Rezekinya dibagi-bagi banyak akhirnya. Cuman ketika kita usaha itu kayak tadi, saya tidak pernah mikir dalam usaha. Ketika ada peluang sekecil apapun. Coba sampean bayangkan, saya sekarang dengan 35 unit, ya kan? Seharusnya saya kan cuma tinggal duduk-duduk, jalan kemana-mana pakai supir kan gitu. Bayangan kalian kan seperti itu. Tapi saya di sini masih kerja laundry. Saya juga masih kerja parkir. Saya tidak pernah nolak. Berapapun nominalnya. Ketika memang itu usaha, saya jalani. Karena percuma ijazahnya S3, bukunya tebal-tebal, ya kan, teorinya begini. Saya yakin kalian-kalian sekarang ini ketika saya kasih teori, ngantuk kalian. Ya kan? Kalau saya usaha itu nak habis begini, tidur kalian. Itu saya dulu. Apalagi jamnya jam-jamnya orang ngantuk kan gitu. Nah, jadi usaha itu simpel, tidak usah milih-milih, wis kerjakan aja. Nanti ketika kita menjalankan usaha itu kita akan mendapat dua. Kalau ndak untung ya pengalaman. Tidak ada rugi di usaha. Ya. Kalau untung ya kita nikmati. Ya kalau rugi setidaknya kita dapat pengalaman dari usaha itu. Itu ya sukses yang pertama. Yang kedua, kita harus jujur nak. Percuma kita pintar, percuma kita ijazahnya tinggi, tapi kalau kita tidak jujur, kita tidak akan dipakai sama orang. Kita boleh otak kita pas-pasan, ya kan? Modal kita pas-pasan. Tapi dengan kejujuran nak, kita akan bisa dapat segalanya. Itu udah contoh. Ya kan? Udah contoh saya. Saya hanya dengan modal kejujuran, saya bisa bangun rumah sakit, saya bisa bangun rumah sendiri, saya bisa beli tanah, saya bisa beli umroh, dan itu gratis. Ketika kita tidak jujur, kita korupsi, kita begini, kita begitu, kita begini, kita begitu, akhirnya kita tidak dipakai orang, percuma. Banyak orang pintar yang tidak dipakai. Banyak orang pintar yang dikandangkan. Sekarang saya selaku pemilik usaha, yang saya cari itu orang yang jujur. Jadi ketika ada orang ngelamar ke kerjaan saya tidak cari orang pintar.
Saya cari orang jujur, ingat itu. Sampean main-main sama saya, sampean ketahuan, sampean malu sendiri. Tak gituin. Orang pintar udah banyak. Kami sedekah kathir gitu ya bahasa Arabnya ya. Tapi orang jujur sulit dicari. Jadi dengan kejujuran itu kalian ingat tanamkan dalam diri kalian, karena dengan kejujuran itu kita bisa mendapatkan segalanya. Orang akan percaya, ngasih modal lah segini, tinggal kita pintar-pintar mengelolanya. Tuh. Yang ketiga relasi. Ya relasi, ya teman apa segala macam itu yang harus kita jaga. Terus yang keempat ya sedekah. Karena tidak ada ceritanya orang yang banyak sedekah itu miskin. Di Al-Quran itu sudah ada itu ya. Cuman orang khawatir aja, khawatir takut. Ketika dia berbagi dia takut miskin. Padahal tidak ada ceritanya orang sedekah karena miskin karena sedekah. Tapi kalau orang miskin karena judi, miskin karena main perempuan, miskin karena narkoba itu banyak, Ustaz. Tapi karena miskin karena sedekah tidak ada ceritanya. Sayyidina Utsman itu sampai sekarang rekeningnya masih ada ya. Ya kan? Beliau itu dermawan. Dan tidak akan habis karena sedekah itu kan gantinya berkali-kali lipat ya. Tapi ya jangan berharap pas tong bitongan sama Allah ya jangan. Nah, terus yang terakhir yang kelima, doa kedua orang tua, doa guru-guru. Ya, doa karyawan, doa teman-teman semuanya. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Terutama adik-adik yang masih lengkap kedua orang tuanya, ya jangan lupa terus minta doa sama kedua orang tua. Tuh juga nanti ketika lulus jangan lupa jangan jadi anak hilang, tetap ke pondok siapapun kita, mau kita sukses mau kita tidak sukses tetap ke pondok, jangan jadi anak hilang. Demikian dari saya Ustadz. Cukup ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau nanya Ustaz. Kasih tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya, luar biasa. Kurang lebih seperti itu pengalaman 20 tahun milik beliau setelah keluar sebagai alumni TMI. Ya, itu menandakan para santri itu sebenarnya ya memiliki modal dan mampu untuk menjadi seorang pengusaha. Salah satu contoh Ustadz Zaini ya, dari jadi supir truk, supir travel dan sekarang punya travel sendiri, tambah laundry sampai bisa bangun rumah sakit. Ya, itu luar biasa ya. Beliau jatuh bangun, bangkit, bangkrut berulang kali. Tapi beliau terus berusaha. Artinya beliau menunjukkan itu ada seorang petarung dalam dunia usaha. Sehingga Allah mengijabahkan usaha tersebut. Ya. Nah, ada statement yang bagus dari beliau yang perlu kita ambil, yang perlu kita tiru nanti bagi kita semua yang ingin menjadi pengusaha, ya, memanfaatkan waktu luang, ya, memanfaatkan peluang waktu yang luang, mengerjakan apa yang kita kerjakan, jangan pilih-pilih, termasuk pemulung tadi, ya, dan yang paling penting, yang mungkin dari sebagian kita sulit untuk melakukan ya, para kalangan muda ini, berani untuk memulai langkah awal. Ya, sebagai salah satu contoh tadi, ada yang hanya berani angkat tangan, tapi gak ada yang berani maju, hanya satu orang yang berani maju. Ya, itu menandakan bahwa dalam diri kita itu masih kurang berani memulai. Ya, kurang lebih seperti itu. Masih ada waktu 15 menit, mungkin kita pergunakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertama 3 penanya dulu. Oke,
Silakan. Tiga-tiganya, tiga-tiga. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz karena telah bisa memotivasi kami bahwasanya bukan berarti ilmu itu tidak penting, tapi lebih penting usaha maksudnya di sini tentunya. Tapi saya masih heran di sini dalam begitu panjang perjalanannya antum yang menjadi semua segala sesuatu yang antum kerjakan sampai sekarang antum menjadi sukses. Kenapa antum tidak mau menyelesaikan pendidikan untuk mendapat gelar S1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari tadi kami dari kawan-kawan IHI sangat terpukau dengan pencapaian alumni yang bisa dibilang luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan dari kami, istilah sukses kan itu ada ukurannya. Entah seberapa besar namanya, seberapa luas lahan usahanya. Jadi yang saya pertanyakan, berapa sih omset yang diperoleh dalam 1 bulan setelah menekuni bisnis Medina Travel ini? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya simpel, pertanyaan dari saya simpel. Kesulitan yang paling sering ditemukan ketika menjalani PT Medina itu apa, Ustadz? Soalnya yang bisa kami jadikan pelajaran. Siapa tahu salah satu dari kami nanti bisa membuka PT usaha kayak PT Medina kayak seperti antum. Jadi 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, kenapa antum tidak ingin menyelesaikan studi S1? Yang kedua, ini nanya omset ini. Ini gak mau lihat usaha ini. Terus yang ketiga, kesulitan dan kendala yang sering ditemukan selama menjalankan usaha Medina ini, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kenapa saya tidak ada minat untuk menyelesaikan S1 ya? Kenapa ya? Ya mungkin pertama waktu mungkin ya, mungkin kedepannya ketika memang ada waktu, insya Allah tetap akan saya selesaikan. Cuman bukan di Pontianak, paling cari kampus-kampus yang dekat di sini. Nah, terus kedua, kenapa tidak saya selesaikan juga? Mungkin karena tidak ada tuntutan, ya kan? Kita sudah cukup untuk mempekerjakan orang-orang pintar. Ya. Sudah cukup mempekerjakan orang-orang pintar, dia bekerja di bawah kita. Jadi ketika, maaf ngomong, saya bikin PowerPoint kayak gini enggak bisa. Cuman ada sarjana S1 yang bisa membikinkan untuk saya gitu. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah ketika memang tuntutan itu untuk menyelesaikan dan kebutuhan, ya ini adik-adik saya minta sambung doanya. Insya Allah kalau tidak ada halangan Ustadz, tahun 2024 ini kan rencana ada maju ke insya Allah jadi anggota dewan. Mohon sambung doa. Mudah-mudahan dipermudah
teka hajat. Ya, insya Allah minta sambung doanya ya. Nah, mungkin ketika saya sudah jadi dewan mungkin bisa saya selesaikan. Catat namanya Ustadz, nanti kalau sudah S1 tak kasih tahu. Tapi kalau untuk sekarang Sudah S1 mau dikasih kerjaan nanti. itu satu. Kedua, Omset. omset. Omset Kalau bulanan. bicara omset itu adik-adik tidak menentu. Cuman yang pasti tanggungan saya itu per bulannya untuk bayar tanggungan cicilan, untuk gaji karyawan itu sekitar kurang lebih 100 juta. Jadi penghasilan saya kalau pengen hasil berarti minimal 101 juta. Berarti saya dapat 1 juta. 100-nya untuk gaji karyawan, untuk cicilan. Berarti kalau pengen banyak lagi, ya harus lebih lagi, harus lebih giat lagi. Nah, kan gitu. Ya kurang lebih segitu. Siapa tadi yang nanya? Iya, kurang lebih segitu. Tanggungan saya kurang lebih 100 juta untuk per bulannya dan itu terpenuhi dan saya masih bisa jalan-jalan, saya masih bisa liburan, saya masih bisa alhamdulillah lah cukup. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, kendala ya. Nah ini memang yang kelihatan kan yang enak-enak. Dalam usaha pelayanan dan jasa seperti saya ini, tantangan terbesarnya itu, kendala terbesar itu adalah dari dalam sebenarnya. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu kan supir. Biasanya supir-supir ini kan pendidikannya mereka rendah. Ya, seandainya pendidikannya S1, S2, S3 mungkin mereka tidak jadi supir. Kan? Nah, karena keterbatasan pendidikan mereka inilah yang mereka harus kita kendalikan. Ya macam-macam. Kadang-kadang hal sepele jadi konflik, gitu. Ya ini memang tantangan terbesarnya, kita harus membuat tim sekompak mungkin dengan keterbatasan pendidikan. Dengan pendidikan mereka kadang-kadang ada yang tidak sekolah, ada yang tidak lulus SD, ada yang SMP. Yang SMA itu jarang. Nah, ini tantangan buat kita. Gimana caranya mereka ini yang pendidikannya serba terbatas bisa berjalan di satu tim. Karena membangun pekerjaan sebesar ini tidak bisa. Sejago-jagonya kita tidak bisa kita kerjakan sendiri, Ustaz. Kita tetap butuh tim. Nah, untuk mengkompakkan tim inilah yang menjadi tantangan besar. Kita terlalu keras mereka berhenti, kita terlalu kendor mereka sewena-wena ke kita gitu. Akhirnya apa? Ya ini tantangan terbesar sampai sekarang ya alhamdulillah teman-teman yang bergabung di Medina masih bisa saya kendalikan. Ya kalau memang harus ini tidak bisa kita atur ya wes, berarti kita sudah tidak bisa sejalan kan gitu. Ya, cari lagi karyawan yang baru yang punya komitmen sama kita. Seperti itu. Mungkin itu tantangan terbesarnya. Halas ya? Oke. Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Karena waktu kita sudah mendekati habis, menjelang asar. Mungkin kita tutup. Sebelum kita akhiri, ada kenang-kenangan dari Lajnah Ustadz untuk antum. Oke.
Mungkin yang terakhir sebagai penutup, seberapa besar kita berusaha, jangan lupa bermimpi untuk jadi bos ya. Seperti beliau. Meskipun belum tamat, tapi di bawahnya itu orang-orang berpendidikan semua itu ya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai semua ya. Berjalan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.